Di bawah langit biru tersaji ragam budaya yang tak terbatas dari timur Indonesia. Tiap langkah perjalanan terdapat sejarah yang menambah wawasan. Mari lihat bersama keindahan tarian dan rasakan keramahan warga lokal yang begitu hangat. Inilah Festival Budaya Indonesia Tiada Terlupa. Kabupaten Biak Numfor punya beragam keunikan atraksi budaya. Seluruh kekayaan budaya Biak Papua dituangkan dalam Festival Biak Munara Wampasi. Setiap tahunnya ribuan masyarakat, wisatawan lokal hingga mancanegara berbondong-bondong ke Biak untuk menyaksikan acara ini. Salah satu atraksi yang ditampilkan dalam Festival Biak Munara Wampasi ialah atraksi tifa. Tifa merupakan alat musik tradisional khas Papua. Bentuknya menyerupai gendang. Kali ini ada 1000 tifa yang ditepuk secara bersama-sama, menghasilkan irama yang serentak. Sesekali tepukan gendang diiringi dengan nyanyian. Tentunya, suara anak-anak Papua ini tak perlu diragukan lagi. Siapa namanya? Konstantinus Arwan. Siapa? Konstantinus Arwan. Konstantinus. Pak Konstantinus tadi menyanyikan lagu apa itu, Pak? Itu lagu Kansiaro. Lagu Kansiaro. Kansiaro. Artinya apa itu, Pak? Nah, itu menceritakan laki-laki yang menari-nari di depan karena dia semangat karena Insos ini dong menyanyi. Atraksi 1000 Tifa menjadi gong pembuka Festival Munara Wampasi kali ini. Atraksi 1000 Tifa ini berhasil memecahkan rekor sebagai atraksi dengan jumlah Tifa terbanyak, 1000 drum Tifa. Jenara Rekor Indonesia nomor 3255-ORI Juli 2017 dengan bangga menganugerahkan pada Thomas Alva Edison Nondi, Bupati Biak Numfor Papua atas prestasi menggagas dan memberangkasa Welion perahu layar tradisional dan penabuh tifa. Yang disaksikan oleh pihak ketiga. Salah satu tradisi turun-temurun suku Biak Papua ialah ritual Apen Beyeren. Apen Beyeren ini Apen Beyeren merupakan atraksi berjalan kaki dengan kaki telanjang di atas batu api yang membara dengan suhu kurang lebih 360 derajat Celcius. Bisa eren orang dengan Apen Beyeren. Apen Beyeren artinya Ritual ini bersifat sakral. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Hanya mereka yang berasal dari suku Biak dan sudah menjalani puasa yang mampu melakukannya. Apen Beyeren bermula dari pesta adat yang dilakukan keluarga dalam rangka syukuran. Dalam pesta adat tersebut biasanya nenek moyang mereka mempersiapkan barapen atau bakar batu yang merupakan ritual memasak bersama-sama. Kini, atraksi Apen Beyeren menjadi unggulan tradisi adat masyarakat Biak Papua. Biasanya atraksi Apen Beyeren disuguhkan dalam upacara penghormatan kepada tokoh masyarakat. Batu-batu ini disusun kemudian di bawahnya terdapat bara api.
Ternyata tidak mudah untuk menyalakan bara apen ini. Butuh waktu kurang lebih 2 jam, meski belasan orang telah bahu-membahu untuk menyalakannya. Hari pun semakin gelap. Susunan batu ini kian memanas. Momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Beberapa orang suku Biak mulai berjalan di atas batu yang panasnya mencapai 360 derajat Celcius ini. Sesuatu yang terbilang mustahil jika dinalar dengan menggunakan akal sehat. Nah, setelah batu panas tadi diinjak, kemudian diberikan tatakan berupa daun aris. Nah, setelah itu biasanya dilakukan proses memasak di atas daun aris ini. Nah, ini merupakan salah satu atraksi yang populer di Biak, Papua yang harus dilestarikan. Pagi itu suara alunan musik Toraja mulai terdengar di pusat kota Rantepao. Masyarakat Toraja tengah bersiap untuk gelaran festival menutup akhir tahun. Tak mau kalah, saya pun ingin terlibat dalam festival Lovely Desember ini. 2, 3, 1. Semuanya. Maaf ya ganggu. Ini lagi latihan ya? Ya Kak. Tari apa ini? Tarian Pagelo Tua. Pagelo Tua. Aku boleh ikut latihannya ya? Ya boleh. Bareng diajarin. Iya. Oke. Ayo. Ayo. Bagi masyarakat Toraja, festival ini bukan hanya untuk berkumpul bersama di waktu Natal dan Tahun Baru, tapi juga menandai kayanya ragam budaya yang dimiliki masyarakat Toraja hingga mendatangkan wisatawan yang tertarik untuk mengenalnya. Pariwisata itu merupakan suatu pilihan kebijakan yang kami yakini akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Lovely Desember ini itu telah mendatangkan berlipat-lipat kali ganda orang datang ke sini. Untuk tahun 2017 ini, itu dari 5 bulan yang lalu, hotel-hotel sudah penuh, di-booking orang, karena agenda Lovely Desember ini, itu sudah mendunia. Dan karena itu semua orang ingin menyaksikan setiap variasi kegiatan yang kita sajikan, yang kita kreasikan dari tahun ke tahun. Saya pun tak tahan untuk bergabung dengan mereka yang tengah memperagakan ritual Mak Bugi. Salah satu ritual yang biasanya dilakukan dalam upacara peresmian rumah adat Tongkonan. Atau dalam bahasa Toraja disebut Mangrara Banua. Selain berbagai peragaan ritual, kontes kerbau juga menjadi perhatian masyarakat. Peran kerbau di dalam upacara adat berisi doa dan harapan. Apalagi kehadiran Tedong Saleko atau kerbau belang yang nilainya bisa hingga ratusan juta rupiah. Kini giliran tari Pagelo Tua. Saya menari bersama 200 penari lain. Ayunan kaki dan tangan menyatu dengan harmonisasi musik Toraja. Tarian Pagelo Tua awalnya digunakan oleh nenek moyang dalam menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang. Kini, tarian ini digunakan untuk penyambutan tamu besar. Tamu yang menonton diperkenankan memberi uang kepada penari.
sebagai persembahan rasa terima kasih. Hehehe, saya juga kebagian nih. Setelah menari, para gadis diberi sawer atau diberi uang untuk persembahan dan rasa terima kasih para penonton kepada para penari. Tiba saatnya puncak acara di Tomohon International Flower Festival, karnaval bunga terbesar di Indonesia. Menjadi gelaran akbar setiap tahun, Festival Bunga Tomohon dihadiri oleh tamu kenegaraan, para pejabat, dan Menteri Pariwisata dengan tuan rumah pemerintah kota Tomohon. Tak hanya peserta dari dalam kota Tomohon, karnaval juga dimeriahkan dengan kehadiran duta besar dari negara-negara sahabat yang ikut memeriahkan dengan turut mengirim mobil rangkaian karnaval pada hari ini. Maka Tomohon International Flower Festival 2019 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 2-1 resmi sudah Tomohon International Flower Festival 2019 dibuka hari ini. Tari Mazani mengawali acara inti. Mazani adalah tari tradisional Minahasa yang dilakukan untuk mengucap syukur dan permohonan kepada Tuhan atas berkahnya. Juga mengajak masyarakat untuk saling mengasihi. Tari Mazani kali ini dilakukan oleh 1.530 warga Tomohon. Atas rekor pagelaran Dan memecahkan rekor muri sebagai tari Mazani dengan jumlah peserta terbanyak. Wali Kota Tomohon. Lebih dari pemecahan rekor, gelaran tari Mazani yang dilakukan oleh banyak warga ini juga bermaksud untuk melestarikan budaya asli Minahasa yang tak lagi banyak dikenal, terlebih dilakukan oleh generasi muda. Usai tari Mazani, puncak acara Karnaval Bunga pun dimulai. Disinilah kemeriahan Tomohon International Flower Festival tersaji. Para penari dengan kostum dan riasan cantik menyerupai bunga mulai membuka barisan parade. Beragam kostum berwarna-warni dan dalam berbagai ukuran menambah kecantikan para penari yang dengan lincah bergerak dan berjalan beriringan. Tak ketinggalan marching band yang bergerak serempak memeriahkan suasana. Selanjutnya, karnaval parade rangkaian bunga pun memasuki area festival. Tahun ini tak kurang dari 32 rangkaian mobil parade ikut meramaikan festival bunga. Seluruh parade mobil dihias dengan bunga asli. Seolah bersaing menjadi yang termegah, seluruh rangkaian bunga terlihat sangat cantik dengan ciri khas yang berbeda sesuai tema yang ditentukan. Seperti rangkaian dengan simbol Garuda Wisnu Kencana yang dinaiki oleh Putri Indonesia, atau rangkaian mobil bunga dengan simbol Garuda yang dinaiki oleh Wali Kota Tomohon dan juga Menteri Pariwisata. Sepanjang jalan parade, ribuan warga menanti di pinggir jalan untuk berfoto atau mengharap beberapa hadiah yang dibagikan. Saya pun tak mau ketinggalan mengabadikan momen karnaval terbesar ini. Rasa penasaran membawa saya ke Desa Sembalun, Lombok Timur untuk menyaksikan sebuah festival rakyat tahunan Sembalun yang paling ditunggu-tunggu. Festival Peresean.
Bandi batur-batur bajang, nenden lek tahu sepi, tunjukkan kemampuannya di depan lapangan. Babak benar tidak jadi masalah. Yang penting berantem dulu. Persoalan salah atau benar nanti di polsek jawabannya. Inilah kekayaan budaya yang mengagumkan sekaligus mencengangkan, menjadi tradisi kebanggaan masyarakat setempat. Saya baru saja selesai menonton Festival Paresian di Sembalun. Saya sudah bersama dengan Ketua Pelaksana Festival Paresian ini, Amak Mila ya, Pak Mila artinya. Pak Mila, sedikit cerita Paresian ini apa sebenarnya artinya? Jadi Paresian ini adalah seni memainkan setik rotan. Kalau dalam bahasa Sasak adalah penyalin. Paresian ini adalah merupakan warisan budaya leluhur. Warisan budaya leluhur, kalau tempo dulu itu seminggu sebelum main, para pemain atau pepadu dalam bahasa Sasaknya itu mempersiapkan diri, lebih mengarah kepada ilmu-ilmu tersendiri yang mereka punya. Tetapi perkembangan sekarang ini sudah meninggalkan masalah ilmu-ilmu itu, lebih mengarah kepada permainan. Yang bisa dipetik dari situ adalah olah mental, olah kanuragan, kemudian keberanian yang paling utama dalam hal ini. Berarti yang dicari bukan kalah atau menang juga di sini? Tidak, kita tidak mencari kalah atau menang. Dilihat tadi di tengah lapangan, ini adalah murni dari peraturan adat budaya Sasak. Tidak ada yang kalah yang menang. Kalau umpamanya pemain itu, pepadu itu umpamanya tidak mampu mengimbangi lawan, maka dia akan mengundurkan diri dengan secara terhormat. Kenapa begitu penting melestarikan Paresian ini? Supaya ada yang akan diwariskan ke anak cucu kita ke depan, maka di mana-mana kita harus melestarikan adat budaya ini, atau budaya Paresian. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, rasa-rasanya berat generasi berikutnya untuk melestarikan budaya Paresian. Usai menangkap nyale, pukul 7 pagi pasola digelar. Pasola pertama digelar di tepi pantai, antara dua kubu dari Wanokaka. Pasola berasal dari kata sola yang berarti kayu lembing. Pasola sendiri berarti tradisi perang adat di mana dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan, mengejar dan melempar lawan dengan lembing kayu. Sudah dimulai festival Pasola yang pertama, perang Pasola yang pertama antara Wanokaka bawah dan Wanokaka atas. Jadi mereka berperang tuh saling melempar lambing yang disebut sola di sini ya. Semakin seru lah, tapi tetap hati-hati supaya tidak terkena ke kita. Dalam Pasola tak ada aturan khusus, namun yang pasti dendam di dalam arena tak boleh dibawa hingga selesai acara.
Pasola pertama selesai digelar hingga pukul 9 pagi. Dan selanjutnya, pasola besar antar kecamatan dilakukan di arena utama dengan peserta dan jumlah penonton yang jauh lebih banyak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.